Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih di tengah lautan aplikasi dan startup digital yang ramenya minta ampun, apa sih yang sebenarnya ngebedain pemenang sejati dari yang cuma ikut-ikutan? Nah hari ini kita bakal bongkar resep rahasia dan strategi kunci buat sukses di pasar digital yang super padat ini. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya. Hampir tiap hari kita lihat pertarungan sengit antara raksasa-raksasa ini. Gojek lawan Grab, buat nguasain jalanan dan semua layanan kita. Sementara Shopee sama Tokopedia perang habis-habisan buat dapetin setiap rupiah yang kita belanjain online. Persaingannya, wah, luar biasa ketat. Nah, ini dia nih, pertanyaan paling penting. Coba deh pikirin, apa sih yang bikin kalian setia banget sama Gojek? Atau kenapa jari kalian lebih sering ngeklik Shopee dibanding aplikasi lain? Jawabannya tuh bukan cuma soal diskon loh, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Dan disitulah medan perang yang sesungguhnya, merebut pilihan dan loyalitas kita sebagai pelanggan. Biar bisa menang, kita harus kenal dulu sama medan perangnya. Di arena pertarungan digital ini, aturan mainnya beda banget. Yuk, kita selami lebih dalam karakteristik uniknya. Coba bayangin ya, saingan kalian itu bukan cuma dari sebelah kota, tapi bisa dari belahan dunia lain. Ide baru, fitur baru muncul tiap minggu. Dan yang paling bikin deg-degan, pelanggan bisa ninggalin aplikasi kita dan pindah ke saingan cuma dengan beberapa kali tap. Jadi, lengah dikit aja, bisa langsung kesalip. Terus gimana dong caranya menang di arena yang sebrutal ini? Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci, membangun keunggulan kompetitif. Inilah fondasi yang bikin bisnis gak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa jadi juara. Gampangnya gini, keunggulan kompetitif itu ya alasan kenapa pelanggan milih kamu bukan yang lain. Ini adalah nilai plus yang kamu tawarkan, yang susah banget buat ditiru sama pesaing. Tanpa ini, bisnis kamu cuma jadi salah satu dari kerumunan, gampang banget dilupain. Contohnya biar kebayang, lihat deh. Keunggulan Shopee itu bukan cuma soal harga murah loh, tapi pengalaman belanja yang dibikin seru lewat game dan promo gratis ongkirnya. Begitu juga Netflix, mereka nggak perang harga sewa film, tapi mereka menciptakan alasan baru buat kita langganan, konten eksklusif yang nggak akan bisa kamu temuin di tempat lain. Oke, terus gimana cara ngebangun keunggulan ini? Nah, basically ada 3 resep dasar nih, yang diperkenalkan oleh pakar strategi legendaris Michael Porter. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, kamu bisa jadi yang paling murah lewat keunggulan biaya. Contohnya kayak Air Asia deh. Kedua, kamu bisa jadi yang paling beda atau unik lewat diferensiasi, kayak Apple dengan desain dan ekosistemnya. Atau ketiga, kamu bisa fokus melayani satu grup kecil pelanggan, tapi jadi yang terbaik buat mereka. Kuncinya adalah pilih satu jalur, dan jadi jagoannya di situ. Tapi ada juga loh yang mainnya lebih canggih lagi. Kita ambil contoh lokal yang keren banget, Gojek. Mereka nggak cuma milih satu strategi, tapi mereka ngebangun sebuah benteng pertahanan yang super kokoh lewat apa yang kita sebut ekosistem. Nah, poin kuncinya di sini. Sekali kamu masuk ke ekosistem Gojek, makin susah buat keluar. Makin sering kamu pakai GoPay, makin banyak diskon yang kamu dapat di GoFood. Semuanya nyambung dan saling menguatkan. Inilah kekuatan ekosistem yang bikin kita sebagai pengguna jadi lengket dan susah pindah ke lain hati. Oke. Dari tadi kan kita ngomongin soal gimana cara menang di pertarungan yang udah ada. Tapi, gimana kalau kita nggak usah ikut bertarung sama sekali? Nah, ini dia yang membawa kita ke sebuah konsep yang bisa mengubah cara kita mikir, strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy. Di sini kelihatan banget bedanya. Bayangin deh, Samudra Merah itu pasar yang udah penuh sesak, berdarah-darah, tempat para pesaing saling sikut buat ngerebutin pelanggan yang sama. Nah, kalau Samudra Biru itu lautan luas yang masih kosong, di mana kamu bisa berenang bebas dan bikin aturan main sendiri. Tujuannya bukan ngalahin saingan, tapi bikin mereka jadi nggak relevan lagi. Contoh Samudra Merah yang paling gampang? Iya, perang marketplace di Indonesia. Semuanya saling banting harga, kasih diskon gede-gedean, dan bakar uang buat promo. Ini jelas pertarungan berdarah di pasar yang udah super rame. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya, para pencipta Samudra Biru. Coba pikirin Netflix. Mereka itu nggak bikin rental DVD yang lebih bagus kan? Mereka malah bikin kategori baru, streaming berlangganan. Halodoc nggak bangun rumah sakit lebih besar, tapi mereka bawa dokter langsung ke HP kita. Dan Ruang Guru nggak buka cabang bimbel di tiap jalan, tapi mereka bawa kelas ke genggaman kita. Mereka semua mengubah total permainannya. Terus, apa sih rahasianya? Apa mesin yang ngegerakin semua Samudra Biru ini? Jawabannya ada di konsep keren yang namanya inovasi nilai atau value innovation.
Nah, ini intinya banget nih. Value innovation itu bukan soal nambahin fitur-fitur canggih doang, justru sebaliknya. Ini soal ngasih manfaat yang jauh lebih oke, tapi dengan cara yang lebih simpel dan biaya yang lebih rendah. Kuncinya, berani menghapus hal-hal yang dianggap standar sama industri, tapi sebenarnya nggak terlalu penting buat pelanggan. Gimana caranya? Ada tool yang praktis banget buat kita pakai, namanya Kerangka Kerja 4 Langkah. Cuma dengan jawab 4 pertanyaan ini, apa yang bisa dihapus, apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang bisa diciptakan, sebuah perusahaan bisa secara sistematis nemuin samudra birunya sendiri. Coba kita lihat praktiknya. Biar makin jelas, kita balik lagi ke contoh Netflix. Kenapa? Karena mereka ini contoh paling pas buat nunjukin gimana framework tadi bisa ngubah total sebuah industri. Keren banget kan cara mainnya? Netflix itu menghapus denda telat yang paling kita benci. Mereka mengurangi ribetnya harus pergi ke toko fisik. Terus, mereka meningkatkan gila-gilaan kenyamanan nonton kapan aja, di mana aja. Dan yang paling penting, mereka menciptakan sebuah model bisnis baru yang belum pernah ada, streaming bulanan. Hasilnya? Mereka nggak lagi bersaing sama rental DVD, mereka menciptakan dunia hiburan yang baru. Oke, kita udah bedah banyak konsep keren hari ini. Nah, sekarang bagian paling pentingnya nih, gimana caranya kalian bisa pakai ilmu ini? Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kalian tantangan buat dipikirin. Coba deh lihat sekeliling kalian. Pendidikan, pertanian, kesehatan, logistik, sektor mana yang menurut kalian udah gitu-gitu aja dan siap buat dirombak total? Di mana ada masalah yang nunggu buat dipecahin pakai value innovation yang berlian? Coba pikirin deh, karena siapa tahu samudra biru berikutnya itu nunggu kalian yang ciptain.